sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Gabus Wetan, yang ketiga yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Gubernur Desa Gabus Wetan, yang keempat paparan pekerjaan paket NSS 01 dari Utama Taruna CO, kelima penjelasan teknis pekerjaan dari konsultan Nicole Koi, yang keenam diskusi atau tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup atau doa. Baiklah para hadirin, di acara pertama yaitu pembukaan. Marilah buka acara pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Gabus Wetan atau yang mewakili. Berhubung Pak Camat, langsung acara selanjutnya yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Gubernur Desa Gabus Wetan. Kepada beliau dipersilakan. Diralat untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Gabus Wetan. Kepada beliau dipersilakan. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PWS dan BWS Migrasi Bengkala SNPT di mana bisa baru PPK Migrasi dan Rawat 3 yang kami hormati Bapak dari konsultan PWS dan kami hormati Bapak Guru Gabus Wetan, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada acara siang hari ini. Ada beberapa informasi terkait pengadilan ya. Kami sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembagian air. Itu dia sudah beberapa kali dan dilaksanakan di Kedokan Kampus beberapa kali terkait dengan pembagian air. Pada saat acara tersebut itu ada beberapa poin, ada beberapa catatan terkait dengan pembagian air. Yang pertama yaitu adanya jadwal pembagian air, jadwal pengiriman air, jadi pintu-pintu itu ditutup dan harus dikawal. Pintu-pintu pada saat ditutup itu harus dikawal oleh diantaranya oleh Babinsa dan Mas. Kita sudah beberapa kali melaksanakan itu dan mungkin untuk Gabus Wetan jalurnya tidak sampai ke sini, bukan jalurnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya penambahan debit air, karena di Indramayu itu sumber airnya yang masuk ke Indramayu itu sungguh luar biasa. Itu dari Jati Gede, kemudian dari Jatiluhur, dan terakhir dari Cipanas, bendungan Cipanas. Nah, pengguna manfaat, penerima manfaatnya itu semuanya Indramayu. Jadi luar biasa sayangnya pemerintah terhadap Indramayu. Nah, sekarang tergantung daripada kita. Apakah masih seperti dulu rebutan air, sampai dulu katanya pernah sampai batok-batokan segala macam di sawah itu, ya rebutan air. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada. Nah, saking sayangnya pemerintah terhadap kita para petani di Indramayu, karena Indramayu ini sebagai lumbung pangan nasional, jadi penghasil beras terbesar se-Indonesia ya, untuk
kabupaten. Jadi sehingga Pak pemerintah memberikan atensi terhadap pertanian yang ada di Indramayu sebagai sumber ketahanan pangan nasional. Kemudian lanjut, saking sayangnya pemerintah terhadap petani yang di Indramayu, maka ada beberapa sungai, ada beberapa kali yang dinormalisasi. Ya, sungai-sungai yang di Indramayu itu beberapa sungai yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan, dan sekarang melaksanakan sosialisasi terkait dengan sungai yang menuju ke Gabus Wetan. Ya, nanti akan dinormalisasi supaya para petani yang ada di Gabus Wetan ini menerima manfaat dari air tersebut, sehingga nanti ke depan bahwa sawah-sawah yang ada di kecamatan yang ada di desa Gabus Wetan akan menerima aliran sungai tersebut. Oleh sebab itu, saya titip kepada lokal terhadap Raksa ini untuk menjaga jangan sampai aliran sungai itu tersumbat. Ya, harus open, harus nggak usah disuruh lah. Kalau ada yang menyumbat itu diangkat, kalau ada yang salurannya mandek diangkat, terus kemudian harus kerjasama karena ini yang menerima manfaat itu semuanya. Jadi petani itu harus kerjasama semua, jangan rasa bumi aja yang atau apa istilahnya ulu-ulu ya, jangan ulu-ulu saja ya bekerja, tapi harus kerjasama dengan para petani. Itu terkait dengan pengairan. Terus kedua, itu pun harus menepati saya sikat lah. Ya, kalau ada yang menerima seperti itu saya sikat. Ya udang kayak gitu. Jadi dikit cukup bapak jangan sampai ada mafia air. Kemudian titik ya, dari Januari sampai hari kemarin itu 11 yang meninggal dunia akibat menggunakan aliran listrik perangkap tikus, Pak. 1 bulan terakhir, 1 bulan ya, dari 30 hari terakhir ini sudah 3 yang meninggal. Ya, seminggu yang lalu di Gabus Wetan, di Kesambi, kemarin di Kedongan Gabus. Jadi saya titip kepada Raksa ini, tolong diingatkan warganya. Ya, tolong diingatkan, kalau dicegah, kalau dilarang itu kayaknya sih malah melawan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Babinsa, melawan Pak. Terus kami harus bagaimana katanya Pak? Karena banyak tikusnya sampai ada yang bergelang itu dan macam. Ya harus bagaimana, karena solusi yang saat ini yang akurat atau yang bagus itu ya itu pakai sebelum. Ya, yang kita bilang minimal pakai jarak, jangan di pematangnya, jangan di galungannya Pak. Minimal ada jarak 15 cm atau 30 cm dari tanaman padinya ke galungannya. Nah, di situ lah. Kemudian tanda-tandanya diperbanyak. Ya, biasanya kalau waktu di bukit itu yang meninggal orang lain, bukan pemilik sawah. Dia secara otomatis itu kan pidana, pasalnya 359 KUHP. Karena kelalaiannya orang lain meninggal dunia, ada sanksi hukumnya, bisa dihukum. Seperti kita lagi berkendara sepeda motor, kemudian nabrak orang, karena kita kan tidak ada tujuan untuk nabrak orang. Nabrak orang kita berurusan dengan itu. Jadi jangan sampai terjadi ya, baik orang lain yang celaka maupun diri sendiri yang celaka, yaitu ditanggung resiko. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisi sambutannya. Selanjutnya sambutan dari
dari yang terhormat Bapak Guru Desa Terusutan, kepada Bapak Kepala Desa dan Presiden. Kita berkumpul dalam rangka sosialisasi yang dilakukan oleh publik konsultasi sosialisasi. Tidak lupa salam kita dibanggakan kepada junjungan kita, guru kita, terhadap kita, nanti kita terakhir, tidak akan nanti lagi setelah kita semoga tercurahkan rahmatnya kepada kita umatnya yang setia mengamalkan perhatian. Saya ingin mengulas tadi yang Pak Abang sampaikan, betul apa yang Bapak sampaikan terkait terkait bahan kajian listrik. Saya akan sedikit mengulas tentang listrik, Pak. Setidaknya yang Pak Abang sampaikan dilarang susah, apalagi saya nih Pak. Pak Abang saja nggak bisa, Pak. Pak Babinsa saja nggak bisa, Pak. Cuma saya berpesan saja, awalnya dengan sangat terpaksa memaksa listrik, tentu tolong diperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Tentu harus ada teknik dan cara yang lebih baik. Maka bagi bapak-bapak ibu yang memasang listrik, setidaknya pertama itu tolong dibuat kekulung dulu, Pak. Setelah ada kekulung baru waderan, Pak. Waderan itu bisa dipasang. Pertama, ketika keran air itu datang, tidak akan ada tinggi, maka tentu bisa dipasang di atasnya dengan jarak yang sama agar tikus terjadi semua. Tentu itu. Ketika ada masalah apa-apa kita kontrol, ketika kepleset ada wateran dulu, tidak sampai ke alat listrik. Kalau saya amati semua itu dengan tidak sengaja, Pak. Di alam sekolah itu orang mau membetuli selang, Pak. Cuma kepleset masuk di kolong apa? Ini sudah mau bilang apa? Itu dulu, Pak. Karena tadi tidak bisa, Pak. Akhirnya memberikan tapi edukasi aja. Saya mengedukasi kepada warga agar seperti itu. Tujuannya tercapai, keselamatan tercapai. Itu. Yang kedua yang Pak Kapolres saya sampaikan, kita bareng-bareng jaga. Kepentingan irigasi itu kepentingan bersama. Jangan kita itu egois, malah kita buang tanah, buang pokok pisang, batang pisang ke sungai, yang akhirnya menjadi gampang lumpur atau jadi kantong lumpur. Dan betul, pemerintah sangat perhatian kepada petani, karena betul Indramayu adalah stok pangan nasional. Indramayu, Sarawak, Indramayu sendiri bergabung dengan Anjatan dan Doa. Itu yang menjadi prioritas. Nah, dengan hal itu tentu pemerintah melalui BBWS sekarang mau melakukan normalisasi saluran itu agar pertama ketika air datang lancar dari hulu sampai hilir. Tujuannya untuk siapa? Untuk para petani, lah. Bapak-bapak dari BBWS secara langsung tidak punya kepentingan di situ. Cuma beliau menjalankan tugas dan kewajibannya saja sebagai aparat atau dinas. Itu yang perlu. Tentu kami mengharapkan ada dukungan semua pihak. Jangan sampai ada, mudah-mudahan Pak di sini ya sering terjadi normalisasi itu nggak ada masalah. Cuma ini ingatkan kembali, apabila nanti tentunya ada tanaman pisang yang terberantas oleh alat berat, ini tidak ada, Pak, ganti ruginya. Karena itu betul BBWS membangun atau memperbaiki di tanah sendiri, itu saja dulu. Terkait konsekuensi dari petani yang menanam pisang di bantaran, ya konsekuensinya apabila BBWS membutuhkan, ya resiko. Akan melaksanakan kegiatan normalisasi ini, dan kami yang menjadi supervisi agar pekerjaan sesuai dengan yang diceritakan. Hal ini berbeda. Bapak sekalian, tadi sudah pada lebar disampaikan Pak Kapolsek dan juga waktu kita bahwa memang yang menjadi persoalan bagi petani tiada lain dan tidak bukan adalah masalah air.
Dan seringkali air ini menjadi persoalan yang sangat pelik ketika airnya terbatas, sementara yang membutuhkan banyak. Sehingga muncul di sana sini ada istilah tadi kata orang mati air. Ingin untuk sendiri, ingin rakus dalam yang penting saya sendiri yang banyak. Kan ya memang dalam Al-Quran kan disebutkan ya, wa innahu li hubbil rasani. Sesungguhnya manusia itu sangat rakus, sangat teratur. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat tidak peduli petani lain dan orang lain, seperti saya sendirian kayak tanamannya bang. Nah ini yang menjadi persoalan yang harus kita barangkali menjadi kesadaran diri. Kesadaran diri itu bukan sesuatu yang mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Ada diri itu berarti kita harus mengetahui dan di mana asal kita kan, mau kemana, untuk apa kita sementara ini berlomba-lomba mencari harta kekayaan dengan mengorbankan orang lain, atau maksudnya dengan mengorbankan yang lain juga sama betul-betul asli. Atau sebetulnya kematian juga sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, satu lagi saya singkat bersama satu berbalik di mata sahabat Aina. Tampak kerusakan di muka bumi ini, darat di laut dan di udara, akibat ulah manusia. Nah sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya diperlukan, sebenarnya karena ulah manusia sendiri. Sekarang ini masalah tikus kan. Ya akhirnya kan dampaknya kebalikan. Kalau sudah sendiri, kalau kita introspeksi diri sebetulnya kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang hak orang miskin itu tidak dikeluarkan zakat infak, maka aku yang akan mengambil, sehingga terjadi apa? Itu kalau kita introspeksi kenapa ya kenapa? Kenapa nggak bisa tanya? Barangkali ada hak itu yang belum bisa kita tunaikan. Sebenarnya kalau kita ingin bercocok tanam secara syariah, ikuti aja. Sebuah kewajiban yang diberikan agama diikuti, insya Allah padannya tidak akan sukses, tidak ada lama, benar ya. Tidak perlu pusing dengan pemasanan listrik dan sebagainya, obat-obat. Karena Allah memang ada punya cara mengambil hak orang lain dengan cara. Bukan itu yang ingin saya sampaikan, sebenarnya hanya sebagai pembukaan. Bapak-Ibu sekalian, perlu bahwa proyek Green ini datang ke Indramayu tidak ujung-ujung, tidak sekonyong-konyong. Kenapa Indramayu dapat proyek Green? Walaupun mungkin 3 meter hanya pakai kecil aja. Lalu normalisasi saluran Cilalana atau kami kata Pak Kubo Cikabu. Ini bagian kecil, tapi nilai proyek ini kalau di total itu 6 triliun Pak. Kalau kita pada saya mendapatkan anugerah karena mungkin dasarnya prestasi dari Indramayu sendiri yang memang secara produktivitas padinya sangat baik, menjadi salah satu lumbung terbesar di Indonesia. Tahun kemarin dari tahun 1,5 juta ton dan tahun ke depan diharapkan 1,8 juta ton. Tentu untuk mencapai 1,8 juta ton harus dibangun infrastrukturnya, mendukung. Nah, ini sebenarnya kenapa ini ada di Indramayu? Bersyukurnya itu bukan sekedar alhamdulillah ada proyek Green, bukan seperti itu juga, tetapi adalah kalau ada lobbynya begini Pak, bersyukur itu. Kalau Bapak dikasih oleh Pak Utopi, kemudian Bapak pakai di kepala itu namanya bersyukur. Tapi kalau itu dipakai bahkan
dan dipakai kaki itu tersebut. Begitu pun ini Pak, kita bangun irigasi dari mulai Jati Gede, dari Rentang ya, sampai ke hilir. Di sini kebetulan aja hanya normalisasinya. Kemudian irigasi itu dipelihara, tidak didodol, tapi dibobol. Kalau kemudian ada petani yang karena rakus tadi, wa inna wa mobil harus tadi, waktu dorongin supaya airnya masuk ke kawasan itu namanya erosi. Tunggu Allah akan mengambil rezeki. Nah itu Pak. Nah, normalisasi ini Pak tidak kalah pentingnya dengan membangun irigasi teknis. Jangan dikira normalisasi Pak enteng. Aman. Bisa dibayangkan kalau saluran Cilalada ataupun Cakung tidak dinormalisasi, tentu akan dangkal. Kalau dangkal ketika musim hujan tentu akan mudah untuk merubah jauh ke bawah kebanjiran. Nah, kita dengan normalisasi maka ketika hujan bisa menampung air itu banyak sehingga mencegah terjadi gagal panen juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan teknik-teknik tertentu misalnya ada bendung-bendung di antara sekian negara, maka itu bisa menampung air ketika musim kemarau dan bisa dimanfaatkan untuk pengaliran itu. Walaupun mungkin ada kesamaan dengan pomparisasi. Oh sulit pompanya dari mana? Ya, kalau di sini ada lembaga yang namanya P3A ataupun kelompok tani bisa mengusung untuk pihak-pihak terkait misalnya dinas pertanian, bagaimana ada bantuan pompa air dan air itu jadi pompa. Ini pengalaman saja saya pernah ke Tuban, Pak. Di Tuban itu ada kelompok tani khusus pompa air. Di sana di Tuban selalu berharap tidak hujan. Jadi kemarau sepanjang tahun. Kan aneh Pak. Petani di Tuban itu berharap sepanjang tahun tidak ada hujan. Kenapa? Karena pompa airnya sudah terbinis dengan baik. Walaupun memang sumber airnya dari Bengawan Solo dan dari Sedot sama pompa, tetapi pompa itu bisa mengaliri seluruh desa di Tuban itu, satu desa, saya pernah ke sana. Sampai dengan P3A di sana bisa membayar ketua-ketua blok itu setiap musim 4-5 juta untuk mengurus itu. Bahkan saluran tersiernya dibangun sendiri. Nah, kalau musim hujan itu tidak berfungsi pompa air, tidak ada pompa sehingga dia berat terus. Daripada untuk mengelola itu, yang ketiga bersama-sama kelompok itu membuat kesepakatan dengan lurah. Lurah itu kan bukan dari hasil ya dari ada yang seperlima, ada yang sepertiga. Dari hasil panennya itu diserahkan ke P3A untuk pengelola pompa. Ya kan kalau panennya 8 ton aja sepatutnya bergantian untuk P3A banyak. Itu masalah satu. Tentu saja kan bukannya sebenarnya kita bisa ditiru. Kembali lagi kepada persoalan normalisasi tadi. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Bobo, namanya kegiatan orang yang itu pasti ada yang terdampak. Tadi disampaikan ini banyak pohon pisang akan terdampak untuk di timur atau di kota. Ada ketinggian angkut, kemudian juga untuk lewatnya berat, pasti tidak ada ganti rugi betul kata Pak. Kenapa? Karena yang dibangun di anaknya PUPR sendiri. Itu Pak. Kami sudah cukup lama di mengelola tempayan ini. Sudah bangsa milik sendiri. Tentu Pak Bobo yang punya pertama mungkin pada tahu ini. Kejadian Pak di kemarin di mana di wilayah lain. Itu kan patoknya harusnya patoknya mungkin dari bibir sungai di Babel, tapi sudah di Babel. Akhirnya merasa patok itu batas sungai, padahal sebenarnya jauh dari itu. Kami yang merasa membedakan, karena hukum dan pidana itu bapak yang biarkan yang terdahulu itu, nah itu adalah sudah tidak sangat berdasar. Kembali kepada pisang tadi.
kali kita berapa? Dan kita sebelum itu harus kembali dan bertanya daripada yang kuncinya lebih. Itu saya bisa bersama. Jadi mohon hari ini itu sebenarnya kita mohon izin Pulau Luhur bahwa akan melaksanakan kegiatan normalisasi kebudayaan atau tentu ada yang terdampak. Bapak sekalian mungkin ini ada liburan. Saya karena untuk kepentingan sosial yang cukup besar dan tentu saja bagi kami yang mungkin sebagai pelaksana ya apa ya manfaatnya agar saya untuk melaksanakan. Tapi manfaat ke depannya ini untuk Bapak Ibu sekalian warga desa mohon kiranya dukungannya dan tidak terjadi hal yang seperti diharapkan. Misalnya saja karena pohonnya kena tebak lalu demo, hal itu bisa dibicarakan dengan baik, tidak perlu ada kericuhan sebagainya. Nah, oleh itu sambutan dari saya dari kebetulan karena sebagai tenaga sosial dari hal seperti ini kan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan kepada pekerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya di luar ini kami dari tim yang mengerjakan dari Utama Taruna Touring Operation. Baik, akan saya informasikan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan terkait normalisasi yang mewah di Desa Dago Swetan. Jadi untuk pertama kali saya perkenalkan dulu, nama proyeknya itu adalah paket ICP LSS 01. Kemudian pemberi kerjanya dari Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Sungai Cimanuk Cisandaru, SNPT BDPA 1 Cimanuk Cisandaru, kemudian PPK-nya dari PPK Irigasi dan Rawar juga. Kemudian konsultannya langsung dari Jepang, jadi diawasi dan direncanakan langsung oleh Jepang yaitu Nippon Koi. Kemudian kontraktor pelaksananya dari kami PT Utama Taruna Joint Operation. Kemudian lokasinya secara keseluruhan itu ada di Kabupaten Indramayu, ada di 5 kecamatan, kemudian salah satunya ada di Desa Dago Swetan. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya selama 3 tahun atau selama 1235 hari kalender, dimulai sejak tanggal 1 Februari tahun 2023 yang lalu. Kemudian nanti akan selesai akhir kontraknya itu di tanggal 30 Januari tahun 2026. Lalu kemudian waktu pemeliharaan nanti setelah waktu pelaksanaan selesai nanti ada masa pemeliharaan selama 1 tahun atau selama 365 hari kalender. Nah, kemudian untuk minggu pekerjaannya yang dilaksanakan ada 2 item pekerjaan utama, yaitu yang pertama ada 4 saluran sekunder, antara lain di saluran Tipar, kemudian saluran Plaza, saluran Cilucat, dan satu lagi saluran Ranjeng. Total panjangnya ada 16,42 km. Dan kemudian pekerjaan yang kedua ada 16 saluran drainase atau saluran pembuang. Total panjangnya 116,85 km. Nah, kemudian ini PT lokasi paket pekerjaan LSS 01 khusus untuk di Desa Dago Swetan. Untuk saluran sekundernya ini tidak ada. Jadi yang adanya itu di Kecamatan Dago Swetannya, ada di Desa Rancangan kalau masalahnya. Nah, kemudian untuk drainasenya, drainase kanalnya atau pembuang ada di saluran Cilalanang ini. Nah, kalau di sebelah sana itu disebutnya biasanya saluran Lebia ya. Ya. Total panjangnya itu 20,73 km dimulai dari Kecamatan Kroya sampai ke Desa Pariangiran.
Yang masuk ke desa wilayah, yang masuk wilayahnya ke Gabus Wetan kurang lebih ada 4,5 kilometer dari desa batas desa Kamulya, kemudian sampai ke ujung desa Wilanganan, ya. Sepanjang 4,5 kilometer. Nantinya untuk yang sekundernya berada di sebelah timurnya di desa Ancang, yang biasa disebut GBT 21. Nah, kemudian untuk pekerjaan normalisasi ini dasarnya seperti ini, Pak. Jadi pekerjaannya simpel, sederhana. Jadi pekerjaannya itu cuma pembersihan. Nanti saluran itu dibersihkan dari rumput atau pepohonan, baik pohon pisang atau rumput egot atau apa ya, egot ya. Dan nanti dibersihkan semua, Pak, sepanjang saluran itu. Nah, setelah bersih nanti digali sesuai dengan desain dari konsultan. Nanti hasil galiannya itu dibuang ke kanan dan kiri tanggul. Nah, nanti hasil galiannya itu dibentuk kiri tanggul. Jadi ada peninggian tanggul dan pelebaran kurang lebih 3 meter nanti top tanggulnya. Nah, mudah-mudahan nanti kelanjutannya tanggul ini bisa dimanfaatkan untuk akses para petani untuk angkut gabah atau angkut pupuk gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ini contoh gambar desain yang di Cilalanang, ini ada di SDA. Kemudian ini pelaksanaannya sudah dimulai, Pak, dari Desa Kroya sudah mulai, kurang lebih sudah mencapai 2 km yang sudah dibersihkan. Ada 4 tangan di sana sudah dekat ke Desa Gabus Wetan. Nah, dari sini itu baik sampai berlanjut. Untuk penjelasan teknisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Baru.